Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk bisa kembali lagi bersama saya menjelaskan materi yang berjudul penjelasan pada surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 berdasarkan pola kata dalam ilmu nahwu. Asy-syar'u 'ala surah An-Nasr al-ayat 1 salasa istanadan ila atmatul kalimatu fil ilmun nahwu. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya, slide kedua, untuk membacakan surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Baik, langsung saja, tidak lama-lama, kita ke slide berikutnya. Kita masuk ke slide 2. Baik, saya akan membacakan surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Artinya, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaban. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia maha penerima tobat. Baik, kita masuk ke slide ketiga. Baik, pola kata pada surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 pada kaidah ilmu nahwu. Baik, kita masuk ke slide 4. Pola kata pada surah An-Nasr ayat 1 sampai 9 dalam kaidah ilmu nahwu. Yang pertama, kata iza. Kata iza termasuk izim dzarfiyah, kata keterangan masa, yang bermakna apabila, mengandung makna syarat dan membutuhkan fi'il syarat dan jawab syarat. Nomor 2, kata ja'a. Kata ja'a termasuk fi'il madhi, kata kerja lampau, mabni fathah. Ini berkedudukan sebagai fi'il syarat. Nomor 3, kata nasruh. Kata nasruh termasuk isim yang berkedudukan sebagai fa'il, subjek atau pelaku, dari kata kerja ja'a dibaca marfu' atau dhamma. Kata ini juga berstatus sebagai mudhaf. Nomor 4, kata Allah. Kata Allah, lafaz Allah termasuk berkedudukan sebagai mudhaf ilaih yang disandarkan sudah dibaca majrur atau kasrah. Nomor 5, kata wal fathu. Huruf waw adalah huruf ataf. Al fathu adalah isim yang diatofkan atau disambungkan kedudukannya sebagai fa'il untuk pelaku sebelumnya, sehingga dibaca marfu'. Baik, selanjutnya pada slide 5. Nomor 6, kata ra'aita terdiri dari fi'il madhi ra'a dan dhamir mutasil ta, berkedudukan sebagai fa'il pelaku atau kamu. Nomor 7, kata an-nasa termasuk maf'ul bi atau objek, dibaca mansub fathah dari kata ra'aita. Nomor 8, kata yadkhuluna
termasuk fi'il mudhari', kata kerja masa kini atau akan datang yang menunjukkan perbuatan sedang berlangsung, dibaca marfu' dengan nun subutun nun. Kata fi dini termasuk harfu jar atau huruf depan dan isim majrur. Nomor 10, kata afwajan termasuk berkedudukan sebagai hal, keterangan keadaan dari pelaku waw jamaah pada kata yadkhuluna, dibaca mansub tanwin fathah. Nomor 11, kata fasabbih termasuk fi'il amar, sabbihnya termasuk fi'il amar. Dan kata kerja perintah, dan rufa itu bermakna maka, dan untuk subjeknya menunjukkan kamu atau mabni sukun. Nomor 12, kata bihamdi termasuk huruf jar bi bertemu isim majrur atau hamdi. Nomor 13, kata rabbika termasuk mudhof ilaihi dan ka adalah dhamir muttasil, kata ganti yang berkedudukan majrur. Nomor 14, kata wastaghfirhu termasuk huruf athof bertemu fi'il amar dan dhamir muttasil hu sebagai objek maf'ul bih. Nomor 15, kata innahu termasuk amil nawasih inna yang berfungsi menasabkan isim dan merofakkan khabar hu dalam isim inna. Selanjutnya kita ke slide 6. Nomor 16, kata kana termasuk fi'il madi naqis atau saudara inna atau kana dan saudara-saudaranya. Nomor 17 terakhir, kata tawaban termasuk khabar kana yang dibaca mansub berkat fathah. Selanjutnya kita ke slide 7, definisi pola kata dalam ilmu nahwu sebagai berikut. Pertama, isim zorfiyah. Isim zorfiyah sering disebut zoraf atau maf'ul fi, adalah kata benda isim dalam bahasa Arab yang menunjukkan keterangan tempat atau waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata ini biasanya dibaca nasab, berharakat fathah dan fathatain, dan bermakna di untuk tempat atau pada untuk waktu. Nomor 2, fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi pada masa lampau atau waktu yang sudah berlalu. Nomor 3, isim fa'il. Isim fa'il adalah kata benda isim dalam tata bahasa Arab disebut untuk menunjukkan pelaku atau subjek dari suatu perbuatan. Nomor 4, mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi adalah kata bahasa Arab adalah kata isim kedua dalam susunan idhofah, penggabungan dua kata yang fungsi sebagai penjelas atau penyandar kata pertama mudhof. Kata ini selalu berharokat jar, kasroh atau penggantinya. Nomor 5, huruf athof. Huruf athof adalah kata sambung atau dalam bahasa Arab berfungsi menghubungkan suatu kata atau kalimat dengan kata sebelumnya, sehingga kata yang dihubungkan mengikuti harokat posisi i'rab kata yang diikuti. Nomor 6, dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu disambung atau dilekatkan pada kata lain di depannya, baik serupa kata kerja, kata benda, maupun huruf. Selanjutnya kita masuk ke slide 8. Baik, nomor 7, maf'ul bi. Maf'ul bi adalah
isim kata benda yang berkedudukan sebagai objek dalam suatu kalimat. Jumlah fi'liyah. Objek ini merupakan sasaran atau entitas yang dikenai perbuatan langsung oleh subjek fa'il, ya, pelaku. Nomor 8, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja fi'il dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang sedang terjadi masa kini atau yang akan dilakukan di masa depan. Nomor 9, huruf jar. Huruf jar adalah kata depan dalam bahasa Arab yang fungsi mengkoneksikan kata kerja atau kata sifat dengan kata benda isim. Keadaan huruf ini menarik dan mengharuskan kata benda setelahnya dibaca dalam keadaan majrur atau berakhiran harokat kasroh atau pengganti kasroh. Huruf jar tidak memiliki arti jika berdiri sendiri. Nomor 10, hal. Hal adalah dalam isim kata benda yang dibaca mansub, harokat fathah atau penggantinya. Fungsinya adalah untuk menjelaskan keadaan atau kondisi pelaku, fa'il, maupun objek maf'ul bih saat suatu perbuatan terjadi. Nomor 11, fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja perintah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk meminta atau memohon kepada lawan bicara atau orang kedua atau mukhatab agar melakukan suatu perbuatan. Kata ini biasanya diartikan dengan tambahan kata lah dalam bahasa Indonesia seperti tulislah atau duduklah. Kalau dalam bahasa Arab, la tashrab, la ta'kul, la tajlis. Contoh dalam bahasa Arab. Nomor 12, isim majrur adalah kata benda isim dalam bahasa Arab yang berkedudukan mengalami kondisi i'rab jar. Posisi ini umumnya ditandai dengan harokat kasroh pada huruf akhirnya. Isim ini biasanya muncul karena didahului huruf jar kata depan atau berkedudukan sebagai mudhof ilaih atau kepemilikan. Nomor 13, amil nawasih. Amil nawasih adalah kata huruf atau fi'il yang masuk ke dalam susunan mubtada dan khabar kalimat nominal, sehingga merusak mengubah hukum i'rab dan status posisi kata tersebut dari bentuk asalnya. Nomor 14, fi'il madi naqis adalah kata kerja lampau yang berkaitan terakhirnya huruf ilat waw, alif, ya mengalami perubahan, penambahan atau penghilangan dalam pembentukan kalimat. Contoh dasarnya adalah kata Roma telah melempar atau da'a telah berdoa. Nomor 15, khobar kana adalah isim kata benda atau pelengkap yang posisinya berada setelah fi'il madi kana atau saudara-saudaranya. Tugas khobar ini adalah memberikan penjelasan atau informasi tentang subjek isim kana. Taib, selanjutnya kita ke slide 9. Taib, nomor 16, fi'il syarat. Fi'il syarat adalah kata kerja fi'il yang terletak setelah alat syarat atau huruf atau isim syarat dan menyatakan suatu kondisi atau kejadian yang harus dipenuhi. Nomor 17, jawab syarat. Jawab syarat adalah akibat, balasan atau konsekuensi dari terjadinya suatu syarat atau perbuatan pertama. Bersama dengan fi'il syarat, perbuatan syarat, keduanya membentuk kalimat bersyarat jumlah syartiyah yang diawali huruf atau isim syarat, seperti kata man, in, atau lau. Yang terakhir, nomor 18, isim inna. Isim inna adalah kata benda isim yang terletak setelah huruf inna atau saudara-saudaranya. Dalam aturan tata bahasa Arab, isim inna posisinya selalu mansub atau berharokat fathah atau penggantinya. Slide 10, kesimpulan dari pembahasan pada surah An-Nasr ayat 1-3. Pola kata dalam kaidah ilmu nahwu,
Pembahasan pola kata tasrif dan i'rab pada surah An-Nasr ayat 1-3 dalam ilmu nahwu menunjukkan struktur bahasa yang sangat sistematis, didominasi oleh pola fi'il, kata kerja yang merujuk pada kepastian masa depan, dan masdar, kata benda dasar, sebagai objek, menegaskan kepastian datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Demikian materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Dan syukron ala ihtimamikum kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan menyimak materi pada malam hari ini yang saya jelaskan, dan bisa dipahami apa saja pola kata dalam surah An-Nasr ayat 1-3 dan definisi pada bentuk pola kata dalam surah An-Nasr ayat 1-3, dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran ilmu nahwu dan shorof tentunya. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat beraktivitas untuk besok paginya. Taib, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and share, dan subscribe ya guys.